Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kita mendapatkan beberapa pertanyaan dari peserta-peserta webinar beberapa waktu yang lalu, yang pesertanya adalah BPR rata-rata. Ya, kenapa? Yang kita bahas adalah kewajiban PPN terhadap BPR ini. Ya, oke, kita akan mulai menjawab kembali pertanyaan teman-teman semuanya. Yang pertama nih, BPR Nusamba Adiwerna, ya, Mbak Mela ini. Ketika BPR melakukan renovasi ya, gedung ini ceritanya ya, apakah itu dikenakan PPN? PPN tersebut ditanggung oleh kontraktor atau BPR? Oke ya. Jadi BPR ini ceritanya ini punya gedung gitu ya. Punya gedung, kemudian gedung ini direnovasi. Gedungnya direnovasi. Oleh siapa yang renovasi? Yang renovasi adalah oleh PT kontraktor. Nah, nilai renovasinya misalnya ya, renovasinya adalah nilai kontraknya misalnya 300 juta. Itu ya, 300 juta. Nah, pertanyaannya adalah apakah renovasi itu dikenakan PPN? Gitu ya. Yang kedua, PPN yang nanggung siapa? Oke, yang pertama ya. PPN yang nanggung siapa? Ini ya. Jadi ini kewajiban antara pihak yang membayar sama pihak yang dibayar. Nah, PPN itu yang pertama ya. PPN itu adalah pajak atas konsumsi. Ya. Singkatannya adalah pajak pertambahan nilai. Nah, pertanyaan saya kepada Anda adalah siapa yang mendapat manfaat? Siapa yang mendapat nilai tambah? Yang mendapat nilai tambah itu BPR-nya atau kontraktornya? Gedungnya yang tadinya nggak jelas begitu, dengan direnovasi akhirnya menjadi gedung yang megah. Yang dapat manfaat siapa? BPR. Yang dapat manfaat itulah yang harus menanggung BPN. Siapa yang nilainya bertambah? Gedungnya tadinya cuma 1 lantai jadi 2 lantai. Ada pertambahan nilai. Makanya pajak pertambahan nilai, pajak atas manfaat yang diterima, itu yang menanggung adalah konsumen. Ya. Jadi Ibu udah jelas ya, yang menanggung PPN itu siapa? PPN ditanggung oleh konsumen, ya, atau penerima jasa, ya, penerima jasa atau penerima barang. Nah, ini ya. Lalu pertanyaan kemudian adalah, apakah renovasi ini itu objek PPN? Dikenai PPN apa enggak, Pak? Gitu ya. Ya. Nah, pengenaan PPN itu PPN ada syaratnya, ya. Yang satu dilakukan oleh pengusaha, kontraktor, si pengusaha, gitu ya. Yang kedua, pengusaha sudah terdaftar sebagai PKP. Pengusaha kena pajak. Tanya nih, kontraktor, Bapak udah terdaftar PKP atau belum? Oh, sudah, Mbak. Mana buktinya? Dia kasih bukti, ini loh surat pengukuhannya, saya PKP. Nah, kalau dia sudah PKP, maka dia harus mengenakan PPN pada kita. Ya. Lalu yang ketiga adalah jasa atau barangnya tidak dikecualikan. Ya. Ternyata jasa tidak kena PPN. Oh, berarti nggak boleh ngenain PPN dia. Ya. Lihat juga barangnya ya. Selain lihat pengusahanya, kita lihat barangnya apa, jasanya apa. Nah, renovasi bangunan, jasa konstruksi tidak termasuk jasa yang dikecualikan. Maka dia harus mengenakan PPN pada kita. Ya, ini syaratnya kumulatif ya. Ya, kalau cuma satu aja, ini tok misalnya, ya, lalu jasanya nggak kena PPN, berarti nggak bisa. Ya, harus kumulatif di sini. Gitu ya, Bu Mela. Berikutnya,
Bu Ratna Budiarti ya, dari BPR Bank Surya Yuda. Tadi disebutkan bahwa persediaan termasuk barang kena pajak. Jika terjadi penyerahan BKP dari kantor pusat kepada kantor cabang, dikenakan pajak, terutang pajak, ya, seolah-olah pusat menjual kepada cabangnya. Yang kami tanyakan adalah jika terjadi perpindahan BKP, dalam hal ini adalah persediaan barang dari kantor pusat ke cabang, apakah dikenakan pajak? Ya. Yang pertama ya. Jadi jawabannya adalah selama cabang tidak melakukan pemusatan PPN, maka atas transaksi pengalihan barang atau BKP ya, BKP dari pusat ke cabang akan terutang PPN. Lah kan rugi Pak, masa antar badan sendiri harus mungut PPN gitu ya. Nah nanti mekanisme gini, bagi si pusat ya, dia akan memungut PPN sebesar 11% kali HPP barangnya. Ya, ini akan jadi pajak keluaran. Bagi pusat jadi pajak keluaran. Karena dia menjual. Ya kan? Di cabangnya, maka dia akan membayar nih PPN 11% kali HPP barangnya. Nah, bagi cabang itu akan jadi pajak masukan. Bagi pusat itu dia punya utang ke negara, bagi cabang dia punya piutang ke negara. Jadi impas sebetulnya ya, secara badan hukum kita sendiri ini, secara entitas itu impas, ada piutang, ada hutang ya. Tapi saran saya ketika kita punya cabang sebaiknya mengajukan pemusatan ya, supaya tidak terjadi kerepotan administrasi. Pusatnya nagih, nanti cabangnya mengkreditkan. Oh, itu merepotkan ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Pak, apakah penghapusan aset tetap dikenai PPN? Penghapusan ya. Jadi aset, kita punya aset belinya tahun 2000 misalnya. Sekarang udah nggak kepake lagi Pak, nilai bukunya sudah 0, barangnya sudah mangkrak, udah rusak, nggak bisa dipakai, nggak ada manfaatnya. Terus kita mau hapus nih secara pembukuan ya, buat berita acara penghancuran aset. Nih, misalnya komputer nih, kita hancurin tuh, kita potong-potong gitu ya. Ada berita acaranya ya. Nah kemudian apakah dikenai PPN? Ya. Jadi PPN itu adalah, objek PPN itu adalah penyerahan barang kena pajak. Nah pertanyaannya adalah, dengan menghapuskan aset, dengan memusnahkan aset, ada penyerahannya atau tidak? Diserahkan ke siapa? Ke pemulung Pak, pengepul? Enggak. Kita nggak serahkan ke orang, kita hancurkan, kita rusak. Buang sampah. Soal di sampah nanti diambil pemulung, itu urusan dia. Nah, kalau kita musnahkan, tidak ada transaksi penyerahan, maka tidak terutang PPN. Maka penghapusan aset untuk dimusnahkan atau dibuang itu tidak terutang PPN. Ya. Tetapi kalau penghapusan asetnya dikarenakan dijual rongsokan ya. Penghapusan aset dengan cara dijual rosok gitu ya. Rosok atau rongsok gitu ya, dijual bekas gitu ya. Bekas dengan harga sekecil apapun, dengan harga semurah apapun pun tetap terutang PPN. Ya, kenapa? Ada penyerahannya barang itu. Komputer sudah hancur, sudah rosok, tapi masih laku dijual. Ya, sebagai barang kiloan gitu ya. Ini kena PPN, ya. Jadi kalau mau nggak kena ya seolah-olah dimusnahkan gitu ya. Ini agak nakal sedikit ya. Tapi kan barangnya nggak bernilai banyak ya. Tapi ini konsepnya ya, tergantung ada penyerahan atau tidak. Gitu ya. Selanjutnya, ini ada dari Ibu Sri Indrawati.
BPR sopan ya, sopan ya. Yang omset di bawah 4,8 kena PPN juga apa tidak, Pak? Terima kasih. Jadi untuk omset ya, omset itu berarti kan pendapatan operasional ditambah non ya, pendapatan non operasional itu tidak melebihi 4,8 miliar, maka tidak wajib mendaftarkan diri sebagai PKP. Kalau nggak daftar PKP berarti otomatis apa? Otomatis nggak punya kewajiban PPN. Kalau kita nyewain ruangan ya nggak usah mungut PPN, ya seperti biasa aja yang kemarin-kemarin. Tapi kalau udah di atas 4,8 miliar, walaupun kita nggak daftar PKP, suatu ketika orang pajak tahu dari laporan keuangan kita punya pendapatan non jasa keuangan, kita bisa dikenai PPN. Kita yang harus bayar gitu ya. Gitu ya, Bu Sri Indrawati. Berikutnya Pak Sungkowo dari BPR Gunung Simping Arta ya. Kenapa KPP tidak update? Kenapa KPP selalu tidak update atau terlambat penyampaian kewajiban PKP? Kita udah nunggu-nunggu nih, udah berapa tahun ya Pak ya? Baru sekarang nih, baru tahu pun bukan dari KPP ya Pak ya. Padahal dimulai 1 April 2022 sampai sekarang belum diberitahu. Ya, jadi ini memang permasalahan di kantor pajak Pak ya. Jadi mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini mereka memberikan ya informasi mengenai kewajiban PKP ini ya. Jadi saya nggak bisa jawab ya Pak ya, kenapa kok KPP kok nggak ngasih tahu gitu ya Pak ya. Tapi intinya Bapak sudah tahu ya sekarang Pak ya, nanti kita mulai melaksanakan kewajiban-kewajiban pajak ini ya. Oke ya, agak susah kan jawabnya kalau yang ditanya seperti ini ya. Oke Pak Sungkowo ya. Lalu BPR SPNM Mentari. Nah, PNM Mentari. Fee leader ya. Pembiayaan sindikasi apa kena PPN ya. Fee leader. Ya, jadi pertanyaannya adalah objek PPN adalah setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi selama fee leader itu adalah tidak termasuk, jadi ini kan ketua sindikasinya ya, dia yang mengatur semua kegiatannya, sindikasinya, lalu dia mendapatkan fee. Nah, fee leader ini akan menjadi objek PPN ya jika tidak termasuk dalam kategori jasa keuangan. Jadi fee leader itu kan dibagikan oleh teman-teman sindikatornya ya. Jadi bank-bank yang menjadi anggota sindikasi itu kemudian dia memberikan fee kepada leadernya. Berarti kan itu bukan jasa keuangan. Jasa keuangan itu adalah jasa yang dinikmati oleh nasabah atau debitur. Ya. Karena ini kan leader ya, karena dia koordinatornya, leadernya, maka dia mendapatkan fee manajemennya itu. Nah, yang bayar fee siapa? Yang bayar fee adalah para bank-bank yang menjadi anggota sindikasi itu. Berarti ini tidak termasuk jasa keuangan. Sehingga apa? Sehingga fee leader ini termasuk objek PPN. Ya, gitu Bu Mia ya, dari Bank PNM Mentari. Oke, satu lagi di sini BPR Arta Jaya Bakti Mulia, Mbak Elvi ya. BPR omsetnya setahun kurang dari 4,8 ya, op dan non op gitu ya. Kemudian menjual mobil inventaris harga 100 juta. Dan itu omset masih di bawah 4,8. Apakah kita perlu bayar PPN? Tidak perlu. Ya, tidak perlu bayar pungut dan bayar PPN jika kita belum terdaftar sebagai PKP. Tapi ada orang atau badan yang omsetnya 3 miliar, dia daftar PKP. Konsekuensinya apa? Ya ketika dia 3 miliar, dia sudah PKP, dia jual aset, dia jual BKP, itu kena pajak resikonya. Gitu ya. Jadi teman-teman BPR yang masih di bawah 4,8 ya
saran saya jangan terburu-buru untuk mendaftarkan diri sebagai PKP ya. Kemudian izin dijelaskan lagi Pak yang fee notaris. Misalnya selama sebulan fee yang diterima BPR itu 10 juta. Berarti 11% adalah 1,1. Nah, yang 1,1 itu kita motong dari notarisnya atau dari fee yang 10 juta itu ya. Jadi tergantung negosiasi kita dengan notaris. Kalau kita dapat 10 juta dari notaris misalnya, berarti apa? Bank kan punya jasa yang diberikan kepada notaris sehingga dia ngasih fee kan? Ya katakanlah kita punya jasa marketing, jasa perantara di situ. Maka dari nilai yang kita tagihkan itu harus plus 11%. Ya, jadi notaris harus nambah fee-nya itu. Nah, repotnya adalah notarisnya nggak mau. Ya pokoknya saya maunya membayar 1 juta fee-nya. Nah, berarti resiko kita adalah invoice yang kita buat adalah 10 juta sudah included BPN. Ya. Jadi fee kita adalah 10 juta, misalnya. Notaris maunya net kasih fee 10 juta. Dia tidak mau ditambah BPN. Maka resiko kita adalah invoice kita, nilai DPP kita, harga fee kita adalah 10 juta dibagi 1,11. Ya, angkanya keriting lah. Ini karena nggak pakai kalkulator jadi agak susah ya. Lalu BPN-nya nanti ketemu berapa ya nilainya ini ya di sini. Nanti total tagihan adalah 10 juta. Begini. Berarti inilah BPN yang kita bayarkan. Ya, kita nggak usah bayar 1,1, berarti di bawah 1,1. Kenapa? Karena angka 10 ini sudah mengandung BPN. Ya, ini kalau kita memang notarisnya tidak mau dipungut BPN. Ya. Kemudian Ratna Budiarti, ya, BPR Surya Yuda. Jika melakukan renovasi gedung kantor, apakah termasuk kegiatan membangun dan dikenakan pajak? Oh, ini pertanyaan untuk apa? PPN KMS ya, kegiatan membangun sendiri. Ya, ini yang tarifnya 2,2% dari biaya yang dikeluarkan untuk bangun ya, dikeluarkan. Nah, pertanyaannya di sini adalah renovasi. Renovasi ini. Renov ini kan kita sudah ada bangunannya, gentengnya bocor, kemudian interiornya belum rapi, kita renovasi. Renovasi tidak termasuk objek PPN KMS. Objek KMS adalah bangunan. Ya. Tadinya nggak ada jadi ada. Ya, yang wujudnya bangunan. Ya. Jadi objeknya adalah pendirian atau pembangunan bangunan gitu ya, pendirian bangunan. Renovasi nggak masuk. Gitu ya Bu Ratna. Demikian mungkin pertanyaan dari teman-teman yang bisa kita jawab pada sesi kali ini. Kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.